Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS juga disebut sebagai bentuk atau refleksi pertanggungjawaban akademis dan etis dari para penulisnya. Pernyataan ini memang bisa dinyatakan benar ya, karena di situ sejarawan atau bukan sejarawan yang menulis sesuai dengan keahliannya dan pada periodenya, maka hal itu tidak bisa diragukan lagi. Jadi memang ada pertanggungjawaban para sejarawan yang menulis sejarah berdasarkan tema-tema yang kemudian disusun secara kronologis. Nah, tentu saja mereka adalah memang sejarawan yang pada waktu itu mempunyai keahlian yang masing-masing berbeda dan juga keahlian yang sesuai dengan periode yang dikerjakannya itu. Jadi tentu saja karena sesuai dengan keahlian setiap periode, maka sejarawan itu mempunyai semacam otoritas ya. Otoritasnya itu bisa diakui ya, karena memang sesuai dengan zamannya itu. Nah, otoritas itu secara etis ya memang bisa dipertanggungjawabkan, karena misalnya seorang ahli ini benar-benar ahli di bidang sastra tradisional, misalnya ahli di bidang sastra zaman Jawa kuno, kemudian sastra zaman Orde Baru, dan mungkin sastra pada zaman termasuk Orde Lama juga ya. Jadi di sini memang otoritasnya masing-masing penulis bisa dipertanggungjawabkan. Ya, hanya sayangnya mereka tidak menulis pada masa kontemporer ya, masa yang terbaru gitu. Karena justru yang terbaru itu bisa diamati, bisa diteliti, bisa dilihat dan ditulis pada masa itu. Nah, sehingga sebenarnya kalau saja sejarawan yang mempunyai kemampuan akademis yang tinggi ini melakukan penulisan yang saya sarankan sebagai menulis sejarah naratif, jadi hanya menarasikan saja suatu periode supaya periode itu tidak mengalami kekosongan yang terlalu parah. Paling tidak sudah terisi ya, paling tidak yang dihasilkan adalah sebuah draft yang pada saat yang akan datang, draft itu bisa ditulis ulang dan dilengkapi. Karena bagaimanapun juga menulis sejarah dari kekosongan itu merupakan suatu upaya yang sangat sulit ya. Tetapi ketika sejarawan yang hidup pada masanya itu melihat fenomena yang terjadi pada masa itu, dia melihat dengan jelas di matanya, maka apa yang ditulis itu sifatnya konkret sekali. Nah, kalau misalnya sejarawan hanya membuat narasi, sebenarnya itu sudah melakukan interpretasi, meskipun interpretasinya dalam bentuk narasi, belum menginterpretasi secara detail ya, supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih mendalam. Nah, tentu saja memang sejarawan diupayakan ketika menulis sejarah kontemporer memang sebaiknya jangan terlalu tendensius interpretasinya. Nah, lawan dari tendensius adalah antipati. Jadi sebutannya
sejarawan akan lebih baik kedudukannya kalau dia melakukan interpretasi yang hanya untuk menyusun narasi sejarah. Jadi narasi sejarah atau sejarah naratif yang ditulis pada masanya sambil mengamati, sambil mencatat, sambil mengumpulkan bahan atau sumber, maka sebenarnya itulah yang terbaik daripada sejarawan tidak menghasilkan apa-apa alias tanpa karya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.